Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Vario. Dia itu kalau lari katanya dia bergetar. Jadi tarikan gas awal itu dia bergetar begitu. Nah, ini akan kita coba cek untuk kampas gandanya ya. Kampas gandanya bagaimana nanti kita lihat. Nah, cara membukanya itu seperti itu bro. Dia menggunakan kunci 19. Nah, seperti itu kita cek apakah kampas gandanya itu bagus atau kurang Nah, kampas gandanya masih bagus deh bro. Ini kemungkinan besar dia itu berada di sini. Ini dia bocor. Ini dia bocor. Jadi sealnya nanti kita ganti. Dia bocor. Ya. Terus kita lihat dari fan belnya juga nanti kita lihat bagaimana bro. Jadi kalau untuk jalan dia bergetar, tarikan awal dia bergetar kayak kampas gandanya itu tidak nyantol. Jadi harus kita cek dulu. Ini coba cek. Kalau untuk ini sebenarnya sudah tidak layak bro, karena dia udah retak-retak begini. Terus dari segi sealnya yang besar itu dia bocor. Nanti kita ganti yang seal besar sama yang seal kecilnya ini. Jadi tarikan awalnya dia bergetar. Gitu. Sekalian kita servis nanti bagaimana supaya nanti bisa kembali normal kembali. Oke bro. Nah, kita coba bongkar dulu bagian polinya. Bagian polinya nanti kita bersihkan dulu. Kita ganti Kita ganti. Nah, kalau secara kampas gandanya masih bagus, bro. Ini kita bersihkan aja. Nah, seperti ini. Punyanya Vario CW 110. Ya masih bagus. Kemungkinan terbesarnya itu karena tadi terjadi kebocoran, jadi polinya itu lolos ya, tidak bisa stabil dalam menarik fan bel. Nah, secara mangkok gandanya itu dia kemasukan ini bro, tuh. Jadi kemasukan sisa-sisa oli itu, makanya dia tidak bisa makan kampas ganda ketika berjalan. Kampas gandanya itu dia licin, jadinya di sini licin, jadi dia tidak bisa gigit. Di sini tidak bisa gigit, akhirnya licin, akhirnya bergetar ya. Di analisa sementara itu terjadi bergetar itu karena dia ada olinya di sini bro ya. Nanti kita servis semuanya, kita bersihin, habis itu kita perbaiki kembali, dan nanti fan belnya mungkin diganti supaya bisa bagus. Oke bro. Kalau segi rollernya sih sudah kocak, dia sudah kocak. Kalau walaupun tidak gepeng-gepeng ya, tidak ini masih bagus semuanya, tapi dia kocak semua bro. Nanti kita ganti aja, soalnya sudah kocak. Ini bisa nanti tidak bopeng, tapi nanti langsung lebur biasanya kalau kocak gini ya. Ini masih yang pakai yang standar untuk rollernya, jadi nanti kita ganti aja ya.
Oke bro, saksikan terus ya. Oke. Dan untuk rumah rollernya, rumah rollernya dia masih lumayan lah ya, tidak terlalu kemakan sekali. 15.000, tidak terlalu kemakan sekali, jadi masih bisa dipakai dan kondisinya masih normal, bagus. Terima kasih Bu. Jadi ini tidak diganti. Dan kalau apa namanya, bosnya ini sudah, bosnya juga masih bagus, tidak goyang bro. Nah kalau misalkan ininya kalah, ini kalau bosnya dipasang dia akan goyang, dan ini tidak goyang. Ini masih bisa dipakai. Jadi nanti kita bersihkan aja nanti ya. Ini masih bagus rumahannya, untuk rumah rollernya masih bagus ya. Nanti kita servis saja. Oke bro. Dan kemudian ini untuk slider. Nah ini yang perlu kalian perhatikan juga. Jika motor kalian dia kalau pas lepas gas dia bunyi dek 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 dek, ini kemungkinan besar karena slidernya ini sudah longgar. Nah slidernya ini udah longgar, tapi ini masih bagus, masih bisa dipakai dan masih layak lah ini untuk ya. Ini masih bisa dipakai, ini slider namanya ya. Nanti kita bersihkan aja. Jadi kalau pas bunyi tek 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 tek, ini penyebabnya ya. Oke. Untuk analisa sementara kita bersihkan total ini. Kita ganti sealnya, seal asnya itu yang kecil itu sama as yang poli yang as kruk asnya itu, seal kruk as itu nanti kita ganti, kita bersihkan, kita servis semuanya, kita gemuk ulang lagi. Nanti bagaimana hasilnya saksikan terus ya bro ya. Oke. Nah bro, untuk selanjutnya ini kita akan melakukan pembersihan dari poli-poli yang kotor tadi. Kita melakukan pembersihan dulu. Dia menggunakan bensin ya bro ya. Jadi menggunakan bahan bakar bensin lah, bensin atau pertalite bisa. Jadi biar bersih semuanya. Nanti poli-polinya nanti kita ganti semuanya. Terus mangkokan gandanya juga, soalnya itu udah banyak kena oli ya bro ya, karena kebocoran di sealnya tadi ya bro. Ikutin terus ya bro ya. Nah yang berikutnya ini adalah kita mau membersihkan bak CVT nya ya, yang banyak olinya tadi karena kebocoran dari sealnya tadi bro. Jadi kita bersihkan semuanya. Nanti kita ganti yang sealnya ini sama itu ya, seal krukasnya. Oke bro. Dan ada yang cara lebih mudah lagi, itu pakai carbo cleaner juga bisa bro. Jadi lebih cepat bersihnya dan lebih rontok nanti kotoran-kotoran yang ada di pojoknya ya. Nah tuh bro, kalau dia pakai carbo cleaner dia langsung rontok kotor-kotoran yang ada di pojok-pojok itu, dia cepat. Nah, tuh dia langsung hancur bro, loh kan. Jadi tetap pakai bensin juga, tapi pakai carbo cleaner itu dia yang kotoran-kotoran yang nempel di pojok-pojok itu akan hancur ya. Ya carbo cleaner memang luar biasa bro untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel di dinding-dinding mesin atau dinding-dinding karburator ataupun di dinding-dinding kayak begini. Itu lebih cepat bersihnya tuh kan. Keren pak, mantap ya. Oke bro, saksikan terus ya. Nanti bagaimana kelanjutannya, bagaimana cara masangnya, bagaimana nanti saksikan terus ya bro ya.
Nah, setelah selesai pembersihan tadi bro, kita akan rakit kembali dengan ngasih gemuk-gemuk baru lagi. Jadi digemukin ulang lagi ya, pakai gemuk yang khusus untuk gemuk CVT ya bro ya. Kayak begini bro, tuh. Jadi pakein gemuk yang khusus untuk khusus untuk poli, jadi untuk CVT khusus ya. Dan nanti sebelum dirakit kita akan memasang kampas gandanya dulu. Jadi memasang kampas gandanya itu seperti ini bro. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian masih menggunakan pir CVT yang pir poli yang standar itu bisa bro, atau pakai yang racing juga bisa, tergantung kalian. Jadi tata cara masangnya itu seperti ini. Nah, ini cara pasangnya kampas ganda ke poli ya. Jadi seperti ini. Nanti tinggal memasang di tempatnya. Nah, inilah bro caranya untuk ngamplas. Jadi kita amplas dulu mangkok ganda. Mangkok gandanya perlu kita amplas supaya nanti dalam menggigit kampas ganda itu lebih pakem lagi bro ya. Jadi tidak terjadi nyendat-nyendat nanti bro. Nah, tinggal puter aja. Kalau misalkan kalian di rumah punya alat yang untuk muter kayak dinamo gitu juga bisa bro. Tapi yang lebih sederhana dan lebih simpelnya ya seperti ini caranya bro. Kita kasih bensin sedikit, rodanya kita putar, terus habis itu kita taruhkan amplas. Jadi supaya lebih bisa menggigit lagi nanti di kampas gandanya ya bro ya. Jadi pembersihan ini perlu kalian perhatikan bro dalam motor matic ini, karena motor matic itu perlu dipelihara ataupun diperhatikan untuk servis CVT-nya ini. Jadi si servis CVT ini paling tidak 6 bulan sekali kita harus servis. Nah, seperti itu. Udah selesai, tinggal nanti pasang dan ngerakitnya ya. Dirakit semuanya, dimasukin semuanya. Oke bro. Nah, setelah dibersihkan bro, kita mulai untuk ngerakit, dipasang kembali ya, dengan cara yang seperti tadi. Tapi ini sudah dibersihkan semuanya bro. Jadi kerak-kerak yang ada di dalam sini udah bersih. Nah, itu kita caranya bro. Nah, terus habis itu jangan lupa bro, setelah bosnya itu terpasang, dia itu ada ringnya dia. Dan jangan lupa untuk masang ringnya tadi ya. Nah, setelah kita pasang, kita akan memasang ini juga bro, polinya. Jadi poli yang sudah dibersihkan tadi udah digemuin ulang lagi. Kemudian kita pasang seperti itu bro. Nah, kita pasang, kita paskan fan belnya. Jadi nah seperti itu ya bro ya, caranya bro ya. Jadi harus pas tempatnya, fan belnya, polinya, terus pokoknya pemasangan fan bel atau poli atau setelah diservis kayak begini harus kalian perhatikan baut-bautnya juga ya bro. Jangan sampai salah. Ring-ringnya juga ada ringnya apa tidak, itu harus kalian perhatikan bro. Nah, seperti itu caranya.
Kalau misalkan tangan kalian tidak kuat untuk menarik polinya ini, gunakan obeng bro, tapi ya jangan keras-keras ya, biar tidak cacat nanti anunya, polinya nanti ya. Nah seperti itu. Cara masangnya jangan lupa ada ringnya juga itu di sana bro. Ada ringnya yang harus dipasang, harus pas dan harus jangan sampai kendor, jangan sampai nggak pas dengan giginya ya bro ya. Harus kalian masukkan dengan pas. Soalnya kalau misalkan kurang pas memasangnya itu, nanti ketika dia berputar, dia bautnya akan copot bro. No, kalau nggak pas di giginya dan nggak kenceng. Ya, jadi kalian harus tetap perhatikan betul. Dan kalau bisa bro, menurut saran saya, kalau mau nyervis CVT ataupun mau ganti kampas ganda atau mengganti poli atau mengganti rumah roller atau roller, sebaiknya kalian pasang di bengkel aja bro ya, supaya tidak salah-salah nanti. Kalau kalian sudah profesional dalam membersihkan CVT ini, ya bisa dilakukan di rumah. Tapi saran saya tetap di bengkel bro ya, biar tidak salah-salah. Nah, oke, jangan lupa kasih oli juga ini bro, kasih oli. Ada ringnya, terus habis itu dipasang bro. Nah, itu untuk starter kaki, itu namanya gear pinion bro, gear pinion starter untuk starter kaki. Nah tinggal pasang, tinggal kita tes nanti bagaimana hasilnya ya. Nah, harus dipaskan betul bro, soalnya as yang ada di poli tadi itu harus berada di lubang di lubang bearing bak CVT nya, karena untuk perputaran ya bro ya. Oke, mantap. Nah ini kita pasang sedikit dulu, kita tes dulu bagaimana hasilnya nanti ya bro ya. Kita dengerin bro ya. Nah, wah mantap bro, jadi getarannya sudah hilang. Jadi itu tadi bro ya, cara mengatasi getaran pada motor matic, khususnya untuk motor-motor Vario, motor-motor Vario CW yang 110 yang berkarburator ataupun Vario yang injeksi ya bro. Jadi ini tadi pekerjaannya udah selesai, dan terima kasih bro. Jika ada pertanyaan tentang seputar CVT ini, bisa kalian tulis di kolom komentar ya bro ya. Oke, mantap, jos.